Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, kelas 9A SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung yang Bapak sayangi, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas limpahan rahmatnya. Kita semua pada hari ini berkesempatan untuk kembali berjumpa dengan Bapak dalam pembelajaran seni budaya kelas 9. Anak-anakku sekalian, bersama Bapak Rudi Artono, Sarjana Pendidikan, Guru Seni Budaya kelas 9A. Hari ini materi kita adalah pembelajaran bernyanyi solo atau tunggal. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini adalah memahami teknik pengembangan ornamentasi melodis dan ritmis lagu dalam bentuk vokal solo atau vokal tunggal. Yang selanjutnya adalah materi vokal. Yang pertama, warna suara atau timbre. Bunyi atau suara satu siswa berbeda dengan siswa yang lainnya. Hal ini dikarenakan getaran-getaran yang dihasilkan bentuk masing-masing pita suaranya berbeda. Perbedaan ukuran pita suara merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghasilkan frekuensi suara masing-masing juga. Dari perbedaan inilah dihasilkan warna suara yang berbeda. Warna suara ini jika dilatih dengan teknik vokal yang benar akan menghasilkan karakter vokal yang kuat. Materi vokal yang kedua adalah wilayah nada. Kemampuan seseorang dalam mencapai ketinggian dan rendahnya nada menyebabkan seseorang memiliki wilayah nada tertentu. Setiap orang memiliki wilayah nada yang berbeda-beda, sesuai dengan ketebalan pita suara yang dimiliki. Juga upaya seseorang itu dalam mengolah teknik vokalnya. Dengan kata lain, wilayah nada seseorang bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan intensitasnya dalam berlatih olah vokal. Berikut ini pengelompokan wilayah nada sesuai ambitusnya diantaranya. Yang pertama, suara anak-anak. Wilayah nada suara laki-laki dan perempuan pada usia anak-anak mempunyai ketinggian yang sama. Perbedaan akan terjadi ketika anak laki-laki beranjak dewasa. Ada perubahan wilayah nada berdasarkan perubahan fisik yang mereka alami. Misalnya, tumbuhnya jakun di leher laki-laki. Batas wilayah nada yang dimiliki anak-anak adalah sebagai berikut. 1. Suara anak-anak tinggi, wilayah nadanya C sampai dengan F. Suara anak-anak rendah, wilayah nadanya A sampai D. Kemudian wilayah habitus yang kedua. Yang pertama, suara wanita. Suara wanita itu ada 3 ambitusnya. Yang pertama adalah sopran atau suara tinggi wanita. Wilayah nadanya C sampai dengan A. Kemudian yang kedua adalah mezzosopran, suara sedang wanita. Wilayah nadanya A sampai dengan F. Yang ketiga adalah alto, suara rendah wanita. Wilayah nadanya F sampai dengan D. Pengelompokan yang ketiga adalah suara pria. Yang pertama, tenor. Tenor adalah suara tinggi pria. Wilayah nadanya C sampai dengan A. Yang kedua, bariton. Suara sedang pria. Wilayah nadanya A sampai dengan F. Kemudian yang ketiga, bass. Suara rendah pria. Wilayah nadanya F sampai dengan D.
Setelah materi vokal, anak-anak sekalian, kita lanjut ke teknik vokal. Yang pertama adalah sikap bernyanyi. Bernyanyi yang baik harus diawali dengan sikap bernyanyi yang baik pula, karena sikap berdiri yang baik ini dapat memaksimalkan tenaga untuk bernyanyi. Berikut ini cara berdiri yang baik pada saat bernyanyi. Yang pertama, badan harus tegak dan rileks, kaki dibuka sedikit. Yang kedua, berat badan bertumpu di kedua kaki dengan seimbang. Yang ketiga, dada dibusungkan tapi tetap rileks. Yang keempat, pandangan lurus ke depan. Yang kelima, posisi tangan rileks di samping kiri kanan. Kemudian teknik vokal yang selanjutnya adalah pernapasan diafragma. Pernapasan yang dianjurkan digunakan pada saat bernyanyi yaitu pernapasan diafragma. Di dalam diafragma ini terdapat otot yang jika terus dilatih dengan olah napas akan menjadi lebih kuat sehingga dapat memperpanjang durasi keluarnya napas kita pada saat bernyanyi. Otot diafragma ini juga dapat menjadi sumber tenaga yang besar untuk mencapai nada tinggi dan menambah tenaga pada saat bernyanyi. Jika pada saat bernyanyi oleh pernapasan dan sumber tenaga bermuara di diafragma, maka suara juga akan lebih bulat dan bening. Selain itu, tenggorokan kita tidak akan terasa sakit dan mudah lelah. Berikut ini tahapan berlatih oleh olah pernapasan diafragma, yaitu yang pertama, ambil napas melalui hidung atau mulut. Bayangkan seperti mencium bau parfum dengan lembut sekali. Lalu udara langsung masuk ke ruang diafragma. Dan seketika otot diafragma akan mendesak ke bagian depan. Dan seluruh udara menyebar di diafragma sampai ke samping dan bagian belakangnya. Kemudian tahap napas tersebut kira-kira 5 detik. Rasakan benar otot diafragma makin kencang. Lalu keluarkan napas tersebut dengan lembut. Mengeluarkan suara desis halus dan rata sambil dihitung beberapa detik, siswa dapat menghabiskan napas dengan desis tersebut. Suara desis ini bisa diganti dengan suara menyerupai lebah. Misalnya atau tiupan. Yang penting keluarnya udara rata dan stabil. Kemudian selanjutnya ulangi beberapa kali latihan di atas sambil berupaya agar banyaknya hitungan desis yang dikeluarkan. Semakin banyak setiap kali berlatih, semakin bertambah durasinya, berarti kekuatan otot diafragma siswa pun bertambah kuat. Teknik vokal yang selanjutnya adalah resonansi. Dalam bernyanyi, seseorang harus dapat menggemakan suara dengan cara menempatkan sumber suara agar suara lebih keras pada saat dikeluarkan dan sampai kepada pendengar. Proses menggemakan suara ini disebut dengan resonansi. Ada 3 jenis resonansi atau tempat memantulkan sumber bunyi sesuai fungsinya, yaitu resonansi dada. Memantulkan sumber bunyi pada bagian dada akan menghasilkan suara rendah. Jika akan memproduksi suara yang rendah, hendaklah menggunakan resonansi dada agar nada rendah dapat dicapai dengan tepat dan halus. Kemudian resonansi hidung. Memantulkan sumber bunyi pada bagian wajah seputar hidung, yaitu meliputi tulang rahang, mulut sampai ke pipi, akan menghasilkan suara sedang yang tepat dan halus. Selain itu juga, kerja tenggorokan tidak terlalu berat dan tidak mudah lelah. Suara yang dihasilkan pun akan terdengar lebih bening dan bersih. Yang ketiga, resonansi kepala. Memantulkan sumber bunyi pada bagian kepala akan menghasilkan suara tinggi dan halus. Untuk dapat menghasilkan nada-nada tinggi yang tepat dan halus, resonansi kepala ini harus juga disupport dengan kerja otot diafragma yang maksimal juga. Jangan sekali-sekali memaksakan
memproduksi suara tinggi di tenggorokan, karena sudah pasti nadanya tidak akan sampai dengan tepat. Suara tidak akan bening dan akan terasa sakit di tenggorokan. Dan jika hal ini sering dilakukan, maka akan merusak kualitas pita suara. Setelah mengetahui jenis resonansi tadi, hendaknya siswa membiasakan bernyanyi dengan menggunakan resonansi yang tepat sesuai kebutuhan nada yang ingin dicapai. Teknik vokal yang selanjutnya setelah resonansi anak-anak adalah artikulasi dan gerak mulut. Bernyanyi yang baik tidak bisa terlepas dari pengucapan kata-kata yang ada pada lirik lagu dengan jelas. Nah, ini yang disebut dengan artikulasi dan gerak mulut. Kemudian passering atau pengkalimatan. Passering atau pengkalimatan merupakan bentuk vokal yang mengatur tentang pengelompokan kalimat di mana vokalis dapat mengambil napas pada setiap jeda antar kalimat. Pengkalimatan ini hendaknya dilakukan sebelum memulai bernyanyi. Beri tanda pada jeda antar kalimat sehingga ketika bernyanyi, siswa akan tepat mengambil napas sesuai makna lagu. Yang selanjutnya adalah penampilan. Coba perhatikan tayangan konser seorang penyanyi di televisi atau secara langsung di sebuah panggung yang besar. Lihatlah bagaimana penampilan mereka. Dapat dipastikan seorang penyanyi yang profesional akan mempersiapkan penampilan mereka, mulai dari baju atau kostum yang digunakan, gaya hijab, sepatu, aksesoris, dan riasan wajah yang akan disesuaikan dengan tema acara, tema lagu, dan tempat yang akan menjadi tempat tampil untuk bernyanyi. Hal ini dilakukan agar pertunjukan menyanyi mereka akan lebih indah dilihat dan berkesan. Yang selanjutnya adalah latihan improvisasi lagu secara solo atau tunggal. Improvisasi adalah melakukan sesuatu tanpa persiapan. Dalam bernyanyi merupakan pengembangan ornamentasi pada sebuah lagu dengan tujuan agar lagu terdengar tidak membosankan dan lebih menarik. Improvisasi ini tidak dilakukan pada semua bagian lagu, hanya pada bagian-bagian tertentu saja agar bentuk lagu yang aslinya tetap jelas, karena sifatnya untuk memperindah lagu. Bayangkan saja improvisasi ini seperti renda yang dipasangkan hanya di sudut-sudut taplak meja. Maka taplak tersebut akan terlihat lebih manis dan indah. Jika renda tersebut dipasangkan sampai menutupi semua bagian taplak, tentu taplak tersebut akan terlihat tidak indah dan terlalu berlebihan. Yang selanjutnya adalah variasi lagu dapat dilakukan dengan mengubah 3 unsur lagu sebagai berikut. Yang pertama, ritmis. Adalah perubahan dalam irama lagu. Misalnya, lagu yang diciptakan dengan irama pop divariasikan dengan cara dibawakan dengan iringan irama jazz atau dangdut, dan seterusnya. Yang kedua, melodis. Biasanya berupa penambahan nada dengan jarak nada yang berdekatan. Yang ketiga, dinamika. Perubahan bunyi keras dan lembut pada bagian lagu sesuai dengan kesan yang akan disampaikan. Baik anak-anak, demikian pembelajaran menyanyi solo atau tunggal pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat buat kita semua. Bapak akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.